Halo teman-teman, apa kabar? Dalam video ini aku akan berbagi kepada kalian tentang dokumen untuk menikah dengan warga negara Jerman, khususnya di masa pandemi ini. Hal yang pertama harus kamu lakukan adalah pergi ke RT setempat di mana tempat kamu tinggal. Kemudian setelah itu ke kelurahan, minta surat keterangan domisili dan surat keterangan belum nikah. Lalu kemudian surat keterangan belum nikah itu dibawa ke KUA. Nanti KUA yang mengeluarkan surat keterangan belum nikah. Jadi kayak gini. Nah, kayak gini ya teman-teman. Surat keterangan belum nikah ini nanti harus dilegalisir ke Kementerian Hukum dan HAM, terus Kementerian Luar Negeri dan juga embasi. Di embasi sendiri biayanya 45 euro ya. Kurs waktu itu 790.000. Kalau Kementerian Hukum dan HAM dan Luar Negerinya saya kurang tahu karena waktu itu saya pakai agent. Terus kemudian akta lahir. Akta lahir, jadi akta lahir itu jangan pernah dilaminating karena itu nggak akan diterima sama embasi. Jadi waktu itu solusinya laminating bagian belakang dilepas untuk stiker ini legalisir. Legalisirnya sama keterangan belum nikah. Jadi ke Kementerian Hukum dan HAM RI, Kementerian Luar Negeri RI dan juga embasi. Untuk akta ini biayanya 25 euro. Kurs waktu itu 440.000. Dan sekali lagi aku legalisir ini melalui agent, waktu itu biaya total sekitar 3.500.000 kalau nggak salah inget ya. Pakai agent udah beres. Ya, tiap agent tentunya beda-beda ya biayanya, dan pastinya akan lebih murah jika kamu legalisir sendiri ke Jakarta. Lalu dokumen selanjutnya adalah paspor, KTP, dan KK. Lalu dokumen-dokumen tersebut dibawa ke KUA untuk mendapatkan N1. Dan kemudian dokumen-dokumen itu harus diterjemahkan ke bahasa Jerman oleh penerjemah tersumpah. Oh iya, biaya sekitar 3.500.000 itu sama agent ya, itu sudah termasuk legalisir dan terjemahan. Jadi penerjemah tersumpahku itu juga melayani untuk legalisir. Jadi udah sekalian gitu, bersih. Jadi legalisirnya nanti kayak semacam kayak gini. Waktu itu suamiku bawa surat keterangan single yang dari Burger Am namanya. Aku pikir itu cukup, ternyata enggak. Jadi semua dokumen-dokumenku tadi yang single letter, surat keterangan belum nikah itu, akta lahir, terus fotokopi paspor, KTP KK, dan surat domisiliku dikirim ke Jerman. Waktu itu dikirim ke Jerman, lalu sama calon papa mertua dibawa ke Standesamt untuk dapatkan yang namanya Ewigkeitszeugnis. Jadi surat keterangan single untuk suami. Suratnya seperti ini. Jadi surat single letternya untuk suami ini yang namanya Ewigkeitszeugnis, semoga bener ya pronounce-ku, ini dikirim ke Indonesia. Nanti setelah sampai Indonesia kita bawa ke embasi lagi untuk ditukarkan dengan CNI.
surat keterangan single yang dikeluarkan oleh Kedutaan Besar Jerman di Jakarta. Surat ini nanti yang paling penting yang dibawa ke KUA. Jadi suratnya tuh kayak gini. Surat gini. Yang menunjukkan bahwa calon suami kamu itu benar-benar single, nggak terikat pernikahan dengan siapapun. Dan ini suratnya juga sudah berbahasa Indonesia, jadi nggak perlu diterjemahkan lagi, tinggal dibawa ke kantor KUA. Setelah itu proses ke KUA-nya. Jadi KUA tuh butuh surat single ini ya, CNA ini, terus juga fotokopi paspor calon suami, terus KTP personal Ausweis-nya calon suami, juga fotokopi KTP kedua orang tua. Suami aku kan udah muslim, waktu itu KUA minta surat mu'alaf, sedangkan Jerman sendiri di masjid-masjidnya nggak mengeluarkan surat mu'alaf kalau untuk yang sudah muslim. Jadi waktu itu sempat sedikit berdebat sih dengan KUA karena KUA minta surat mu'alaf. Untungnya di akte lahir suami itu ada keterangan agama kedua orang tua, meskipun di situ nggak tertera agama suami apa calon suami apa, jadi cuma tertera agama kedua orang tua suami. Jadi dari situ KUA percaya sudah memang suami aku muslim. Udah, jadi dokumen udah lengkap, lalu bisa deh proses ijab kabul. Dulu masuk Indonesia bisa bebas ya sebelum pandemi, tapi karena pandemi ini calon suami harus masuk pakai visa. Waktu itu pakai visa B211A yang ngurus agent karena memang wajib dari agent. Setelah itu nyampe Indonesia harus karantina. Gitu teman-teman. Memang menikah dengan WNA itu memang butuh kesabaran karena dokumennya banyak banget. Dan juga memang lebih mahal daripada kita nikah sama sesama WNI. Tapi ya, cinta kan patut diperjuangkan ya kan? Wow! Wow! Dan oke, itu dokumen-dokumen yang bisa aku share. Barangkali ada yang kelewatan, bisa drop komen di bawah ya. Untuk kamu juga yang menikah dengan WNA Jerman di masa pandemi ini. Semoga videonya bermanfaat dan bye-bye.